Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan kegiatan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagikan susu di Car Free Day adalah pelanggaran aturan hari bebas kendaraan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran pun mengkritik keputusan itu karena seharusnya ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta. Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan hasil temuan pasca memeriksa Gibran Rakabuming Raka atas kegiatan bagi-bagi susu Gibran di Car Free Day. Bawaslu menyatakan kegiatan Gibran Cawapres nomor urut 2 membagikan susu masuk pelanggaran hukum lainnya. Dalam surat pemberitahuan tentang status temuan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Jakarta Pusat 3 Januari lalu, kegiatan Gibran membagikan susu di CFD diduga sebagai bagian dari pelanggaran pasal 7 ayat 2 Pergub nomor 12 tahun 2016. Bawaslu Jakarta Pusat pun meminta Bawaslu DKI Jakarta untuk menyampaikan kepada instansi berwenang, dalam hal ini Badan Kesbangpol DKI Jakarta. Gibran yang diminta klarifikasi Bawaslu Jakarta Pusat 3 Januari lalu mengaku siap dengan sanksi apapun dari Bawaslu. Gibran menegaskan akan mengikuti keputusan Bawaslu Jakarta Pusat. Ya kita ngikut keputusannya aja. Siap terima sanksi apa aja ya Mas? Siap terima sanksi apa aja? Iya. Akan ada evaluasi Mas? Ya. Pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 memang menyebutkan ajang hari bebas kendaraan bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA. Namun tidak ada sanksi tegas terkait larangan itu. Sanksinya hanya berupa teguran atau dimasukkan ke daftar hitam jika tetap dilakukan meski telah ada surat teguran sebelumnya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mempertanyakan keputusan Bawaslu Jakarta yang berbeda dengan Bawaslu RI. TKN Prabowo Gibran juga menyebut jika ada indikasi pelanggaran peraturan daerah semestinya ditangani oleh pemerintah daerah. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat itu menjadi hal yang aneh. Ya, kenapa aneh? Pertama, perkara itu sudah diputus Bawaslu RI tidak ada pelanggaran. Loh, Bawaslu di bawahnya memproses gitu. Yang kedua, pelanggaran peraturan lain itu kok Bawaslu yang membuat keputusan, dan kalau misalnya ada indikasi, serahkan kepada yang menegakkan aturan itu. Siapa yang menegakkan aturan itu adalah pemerintah daerah. Menanggapi putusan Bawaslu untuk Gibran, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem meminta ada kepastian hukum dalam penegakan aturan selama pemilu. Perludem menilai Bawaslu seharusnya tidak hanya fokus pada aturan hari bebas kendaraan bermotor. Sebetulnya Bawaslu kan bisa mengecek. Dalam PKPU itu kan ada aturan bahwa kalau membagikan materi kampanye ada maksimal biayanya 100.000 per satu materi kampanye. Nah, Bawaslu bisa mengecek apakah apa yang dilakukan saat pembagian susu di Car Free Day itu, pertama apakah itu dilaporkan dalam laporan dana kampanye, atau berikutnya juga besarannya sesuai dengan angka maksimal yang diatur dalam PKPU. Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu memang tidak mengatur secara detail terkait larangan apa saja selama masa kampanye. Bahkan dari sanksi pun tidak tercantum secara detail. Tim Liputan, Kompas TV. Meski Gibran mengaku siap dengan sanksi dari Bawaslu justru merekomendasikan temuan itu ke Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana TKN Prabowo Gibran merespons rekomendasi Bawaslu Jakarta Pusat dan apakah memang aturan terkait kampanye pemilu selonggar itu? Kami bahas bersama Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, ada Habibur Rahman, dan juga Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Selamat malam, Bung Habib, ya, juga Bung Ferry. Selamat malam. Assalamualaikum dari Jakarta Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Habib dulu. Jadi kalau dari putusannya Bawaslu Jakarta Pusat itu kan melanggar Perda, Pergub DKI Jakarta soal larangan kegiatan di CFD. Apa yang Bung Habib lihat dan apa langkah yang disiapkan? Pertama, kembali saya harus meluruskan teman-teman ya, bahwa dokumen ini ya yang tadi yang Anda sebutkan itu bukan keputusan dari Bawaslu, bukan pula keputusan. Itu hanyalah dokumen pemberitahuan tentang status temuan ya, di mana status temuannya disebut ya ditindaklanjuti ya dengan alasan. Jadi yang tadi di blok sama teman-teman ya, satu di poin kedua itu alasan dari status temuan yang tadi ditindaklanjuti. Nah, Oke. Nah, dari Bung Habib, tampaknya sinyalnya terputus.
kita perbaiki lagi nanti komunikasi dengan Bung Habibur Rahman. Kami perbaiki lagi komunikasinya, Bung Habib ya, karena terputus di sini. Saya ke Bung Ferry dulu. Nah, Anda melihat bagaimana, Bung Ferry? Ada perbedaan antara dari Bawaslu Pusat dengan Bawaslu RI soal kegiatan Gibran di CFD? Ya, ini kan tentu di titik tertentu tidak tegas ya. Apakah ini merupakan pelanggaran kampanye sebagaimana ditentukan di Undang-Undang Pemilu dan PKPU. Misalnya menyangkut hal yang kemudian kita sebut sebagai katakanlah ya menggunakan dana-dana tertentu yang tidak dilapor dan besaran tertentu yang semestinya sesuai dengan ambang batas pemberian di waktu kampanye. Nah, yang terjadi di luar dugaan, harusnya basisnya Undang-Undang Pemilu, PKPU dan Perbawaslu ini dilarikan ke peraturan daerah. Mungkin ada titik singgungnya, tetapi sudah bisa dipastikan bukan kerja Bawaslu. Nah, bagi saya memang harus dipahami bahwa tekanan besar bagi Bawaslu untuk menegakkan aturan kampanye terhadap putra mahkota presiden ya, yang tentu ini bisa memperlihatkan bagaimana keberanian Bawaslu yang diharapkan untuk menegakkan peraturan undang-undang itu tidak terlihat tegas. Saya misalnya mengindikasikan apakah ini misalnya berdampak di ketentuan pasal 317, 318 Undang-Undang Pemilu atau tidak. Misalnya soal mereka melakukan pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. Nah, harusnya itu ada ketegasan supaya tidak hanya untuk menegakkan peraturan pemilu, tetapi juga menghormati pasangan yang sedang berkampanye. Ini kan diributkan berulang-ulang, ya, tetapi ujung-ujungnya jauh dari panggang daripada api, begitu ya. Ketentuan pasal yang digunakan, peraturan yang digunakan tidak terlalu tepat dengan tujuan yang semestinya dilakukan. Baik. Kalau saya melihat ini tidak tegas bagi siapapun ya. Oke. Saya ke Bung Habib lagi, sudah terhubung. Bung Habib bisa mendengar suara saya sekarang? Tadi bisa, tapi putus ya? Iya, putus. Bisa nggak? Putus. Nah, sekarang terdengar suara Bung Habib. Silakan dijelaskan yang tadi, plus juga tadi Bung Ferry bilang bahwa nggak tegas sanksinya dari Bawaslu. Iya, ya. Jadi saya kembali meluruskan apa yang berulang kali disampaikan menurut secara tidak tepat oleh beberapa pihak. Yang disampaikan, dokumen yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat kemarin itu bukan putusan, bukan pula keputusan, ya. Itu adalah pemberitahuan tentang status temuan, ya. Kalau tadi yang dikatakan di dugaan dan lain sebagainya itu merupakan bagian dari alasan dari status temuan yang ditindaklanjuti. Nah, soalnya kan gini, Mbak. Pertama ada dua masalah menurut saya. Pertama kan Bawaslu RI ya telah menyelesaikan tugasnya, ya, memeriksa perkara ini dengan menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Pemilu. Ya. Dasarnya Bawaslu RI itu adalah pasal 321 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Lalu tiba-tiba Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat ya seolah menindaklanjuti temuan tersebut dengan mendasarkan pada pasal 317, 317 undang-undang yang sama. Ya. Ini kan menurut saya tidak profesional dan nggak sinkron. Lawang yang kerja sejak awal adalah Bawaslu RI, tiba-tiba di tengah ya diambil alih oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat gitu. Padahal ketentuannya ada juga di pasal 321 dengan pasal 31 itu dua pasal yang sama tetapi hanya mengatur aktornya berbeda. Yang satu Bawaslu RI, yang satu Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ini yang kami anggap tidak profesional sehingga mengakibatkan terhadap perkara yang sama diperiksa dua kali. Ya, lalu hari ini dari kemarin disampaikan bahwa dugaannya adalah diduga melanggar pasal 7 ya Undang-Undang Nomor 12 tahun Pergub DKI Jakarta
nomor 12 tahun 2016. Kita baca Mbak, kita baca pergubnya. Ya kan tadi sudah Anda kutip juga bahwa HBKB dilarang digunakan untuk kegiatan partai politik. Nah itu yang kemarin kita diskusi ya, kita sampaikan, kita berargumentasi dengan teman-teman komisioner Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Itu jelas disebut ya, diksinya adalah partai politik. Mas Gibran hadir ke sana nggak ada urusan dengan partai politik. Ya walaupun dia anggota partai politik ya, atau mungkin mantan anggota partai politik. Ya ada orang-orang di sana juga anggota partai politik ya. Tetapi tidak dalam kapasitas sebagai aktivitas partai politik. Nah ini yang menurut kita nggak terbukti dan nggak bisa dibuktikan dan tidak boleh juga dibuktikan karena nggak ada kewenangannya oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nah ini yang kita luruskan sekarang, Mbak. Jadi kalau toh nih ya, kalau toh meskipun tidak, ini bahasa hukum Mbak, disimak baik-baik. Kalau toh meskipun tidak, kalau toh Mas Gibran melanggar, ya, misalnya Mas Eko Patrio melanggar, meskipun tidak ya, yang dilanggar pergub itu tidak ada sanksinya. Ini kurang lebih sama dengan misalnya teman-teman ya Capres 01, Capres 3 ya yang memasang balihonya di taman misalnya, kan nggak boleh pasang baliho di taman, melanggar nggak itu? Melanggar. Sanksinya apa? Sanksinya dikoreksi saat itu juga oleh siapa? Oleh Satpol PP. Misalnya memasang spanduk di rambu lalu lintas, melanggar nggak? Melanggar. Sanksinya apa? Sanksinya langsung dicopot saat itu juga oleh Satpol PP. Sesederhana itu gitu loh. Oke. Nah, kalau dari Bung Ferry, dengan adanya kemungkinan sanksi ini, bisakah dikenakan secara etik atau hukum atau tidak ada dengan celah yang tadi disampaikan, Bung Ferry? Ya, pertama kalau 317, 318 kan sudah diketahui bahwa itu juga Bawaslu Kabupaten Kota juga memiliki wewenang ya untuk menindaklanjuti laporan yang ada. Sepanjang Bawaslu Kota Jakarta Pusat mendapatkan limpahan laporan, ya dia wajib melakukan prosesnya. Tapi memang sangat mengecewakan ya kemudian langkah-langkah dan apa yang disampaikan oleh Bawaslu jika kemudian melarikan ke dalam konteks tidak diperbolehkan partai politik ya tertentu yang terkait dengan keramaian Car Free Day itu. Nah, bagi saya kan ada hal lain yang bisa ditegakkan. Misalnya, apakah pembagian susu itu sudah sesuai dengan dana kampanye yang dilaporkan, berupa in-kind atau tidak, gitu ya. Lalu apakah sesuai jadwal atau tidak. Nah, ini kan bisa ditelusuri dengan baik oleh Bawaslu Kota Jakarta Pusat. Nah, kalau kemudian ujung-ujungnya adalah penegakan perda, ini kan larinya akan jauh sekali gitu ya. Berbeda ya. Padahal konteksnya adalah pelanggaran kampanye dan bagi saya ada ruang-ruang yang bisa dibuktikan ini telah terjadi pelanggaran kampanye. Karena patut diduga ya ini bahasa hukum juga bahwa susu yang dibagi-bagikan itu tidak dilaporkan kepada penyelenggara. Oke. Nah, terakhir saja Bung Habib, singkat saja tapi dari Anda yakin tidak ada pelanggaran ya? Ya, tidak ada pelanggaran. Ya, tidak ada pelanggaran dan kalau toh meskipun tidak ada ya ini pelanggaran, sanksinya hanyalah tidak dihentikannya kegiatan tersebut. Seperti misalnya orang yang salah pasang spanduk ya, orang yang salah pasang baliho di area yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, terima kasih atas pandangannya. Tentu ada pro kontra soal ini, tapi yang jelas diharapkan semua pasangan calon sama-sama mematuhi aturan dan aturannya pun harus tegas agar clean and clear apa yang harus dilakukan dan tidak bisa dilakukan di kampanye. Terima kasih Bung Habib, terima kasih juga Bung Ferry atas perspektifnya di Sapa Indonesia Malam.